Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa yang ajaib dan penuh kasih sayang, Bapa yang kami tinggikan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, jamah setiap hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 118 ayat 1 yang berkata demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, salah satu dasar dalam hidup kita yang kuat dan kekal untuk selama-lamanya adalah bahwa Tuhan itu baik. Firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Perasaan kita akan selalu berubah-ubah. Keadaan natural dan fakta kehidupan kita juga selalu berubah-ubah. Tetapi firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan baik dan kasih setianya untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, kepada semua orang yang percaya kepadanya, semua orang yang takut akan namanya. Firman Tuhan yang menyatakan bahwa Tuhan itu baik juga disebutkan ketika orang Israel kembali dari pembuangan di Babel. Dalam kitab Nahum pasal 1 ayat 7 dan 8 mengatakan, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Pada waktu kita menghadapi masa-masa yang sulit dan sukar, Tuhan akan menyeberangkan kita melewati masa-masa tersebut. Kita akan melewati tahun demi tahun, bukan dengan keterpurukan, tetapi dengan kemenangan, karena Tuhan itu baik. Fakta dan kehidupan kita hari ini hanya sementara dan tidak kekal, tetapi kasih Allah dan dirinya itu kekal untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tidak pernah berkesudahan. Kebaikannya tidak pernah berakhir. Yang pertama, kebaikan itu adalah dirinya Tuhan. Dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat 18 sampai 23, Musa menghadap Tuhan setelah orang Israel memberontak kepada Tuhan dengan mendirikan patung lembu emas. Musa memohon kepada Tuhan untuk menunjukkan kemuliaannya, dan Tuhan pun menjawab akan menunjukkan kemuliaannya. Dengan kata lain, Tuhan menunjukkan siapa dirinya. Dalam kitab Keluaran pasal 34 ayat 6 mengatakan, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setianya. Pada waktu Tuhan memperkenalkan dirinya, Dia menyatakan bahwa kebaikan itu ada dalam diriku, dan kebenaran adalah diriku. Bukan pekerjaannya yang membuat Tuhan menjadi baik, tetapi karena dirinya baik dan seluruh dirinya penuh dengan kebaikan,
maka segala sesuatu yang dikerjakannya baik. Karena dirinya Tuhan adalah kebenaran, maka segala sesuatu yang keluar dari dirinya adalah kebenaran. Semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Manusia berdosa akan menilai berdasarkan apa yang ada di hatinya. Jika hatinya penuh dengan dosa, maka ia akan menilai segala sesuatunya dari sudut pandangnya yang penuh dengan dosa. Pengertiannya, jika kita mengerti sesuatu, maka kita akan menilai sesuatu berdasarkan pengertian kita. Opini, pengertian, dan cara pandang kita bukanlah kebenaran. Pada saat kita melihat yang terjadi di muka bumi, maka kita tidak dapat berkata atau menyimpulkan bahwa Tuhan itu jahat, karena kebenarannya adalah Tuhan itu baik. Perasaan dan situasi yang kita alami hari ini adalah sementara karena masih bisa berubah-ubah. Sementara Allah Bapa di surga tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ilmu pengetahuan dan fakta bukan kebenaran, karena ilmu pengetahuan masih berkembang dan fakta berubah-ubah. Tetapi Allah Bapa kita di surga adalah baik dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Apa yang kita imani tidak akan berubah untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, iman kita juga tidak berubah untuk selama-lamanya. Kita membangun hidup di atas kebaikan Tuhan atau pribadi Tuhan sendiri, bukan di atas apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Jika di masa yang lalu Tuhan baik kepada kita, maka hari ini, besok, dan seterusnya, Tuhan tetap baik kepada kita, karena kasih-Nya tidak akan pernah berubah. Jika di masa lalu Tuhan mengasihi kita, maka hari ini, besok, dan seterusnya, Tuhan akan tetap mengasihi kita, karena kasih-Nya tidak akan berubah. Jika di masa lalu kita telah mengalami mujizat dan terobosan dari Tuhan, maka hari ini, besok, dan seterusnya, kita tetap akan mengalami mujizat dan terobosan dari Tuhan, karena kasih-Nya tidak akan pernah berubah. Sakit penyakit yang kita alami hari ini hanya sementara. Kesulitan dan tantangan yang kita hadapi hari ini hanya sementara. Segala sesuatu yang ada di bumi ini hanya sementara. Tetapi yang kekal dan tidak berubah adalah Allah Bapa kita di surga, Tuhan Yesus dan firman-Nya. Kesulitan dan pergumulan kita hanya sementara. Tetapi yang harus kita lihat adalah bagaimana Tuhan akan tetap membuat terobosan dalam hidup kita, karena Dia adalah penerobos. Dalam kitab Ratapan pasal 3, ayat 22 dan 23 mengatakan, "Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu." Jika kita membutuhkan sesuatu hari ini, Tuhan akan menyediakannya hari ini juga. Jika kita membutuhkannya besok, Tuhan akan menyediakannya. Bahkan di hari-hari ke depan, apapun yang kita butuhkan, Tuhan akan menyediakannya bagi kita, karena Tuhan itu baik dan tidak berkesudahan kasih setia-Nya. Yang kedua, kehendak dan rancangan Allah Bapa kita di surga selalu yang terbaik. Dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 17 mengatakan, "Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran." Pemberian Allah Bapa kita di surga itu selalu pemberian yang terbaik. Jika hari ini kita dapat makan, memiliki tempat tinggal dan bernafas, mendengarkan firman Tuhan, semua ini adalah pemberian yang terbaik dan anugerah yang sempurna dari Allah Bapa di surga. Allah Bapa di surga adalah Bapa yang sangat murah hati. Jika Dia memberi, maka Dia akan memberi dengan sukacita. Apa yang kita terima dalam hidup ini adalah kebaikan Tuhan. Apa bukti kebaikan yang Tuhan nyatakan bagi kita hari ini? Kita dapat melihat dan memperhatikan segala sesuatu yang kita miliki saat ini. Salah satu bukti bahwa Tuhan baik kepada kita adalah memberikan kepada kita sebuah kemampuan atau kepandaian. Yang ketiga, seluruh kepenuhan Allah Bapa di surga diam di dalam satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus.
Yang paling utama dan terutama harus kita ketahui, apakah kebaikan Tuhan bisa dinyatakan hari ini? Apakah kasih dan kuasa Tuhan dapat dinyatakan hari ini dalam hidup kita? Apakah terobosan dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya dalam hidup kita? Kita harus mengamini kebenaran firman Tuhan yang menyatakan bahwa Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Seperti yang tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 1 ayat 20 mengatakan, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Di dalam Tuhan Yesus hanya ada ya dan amin. Seluruh kepenuhan Allah Bapa di sorga dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam satu pribadi, dan Allah telah mengirimkannya ke dunia ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan Allah Bapa, seluruh kuasa dan kekayaan Allah Bapa di sorga diletakkan di dalam satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya kepadanya. Allah Bapa di sorga memberikan segala sesuatunya kepada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus, yang menjadi pusat segala sesuatu dalam hidup kita, baik itu penyembahan, pelayanan, sumber berkat, dan sebagainya. Segala kuasa yang ada di sorga dan di bumi, dan di bawah bumi, diberikan ke dalam Tuhan Yesus, sehingga semua makhluk, baik yang pernah ada, yang ada sekarang, dan yang akan datang, semuanya akan bertekuk lutut dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di sorga. Dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 9-11 mengatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jika hari ini firman Tuhan menyatakan bahwa Tuhan itu baik, kehendak dan rancangan Allah Bapa di sorga selalu yang terbaik, seluruh kepenuhan Allah Bapa di sorga diam di dalam Tuhan Yesus dan diberikan kepada kita yang percaya kepadanya, maka kita harus memastikan bahwa Tuhan Yesus menjadi pusat kehidupan kita, agar semua kebenaran firman Tuhan ini terjadi di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kesimpulan renungan pada pagi hari ini. Renungan hari ini menegaskan bahwa Tuhan adalah pribadi yang baik, kasih setianya kekal dan kehendaknya senantiasa yang terbaik bagi umatnya. Dalam segala situasi yang berubah-ubah, kita dapat membangun hidup di atas karakter Tuhan yang tidak pernah berubah. Kebaikannya tidak bergantung pada apa yang kita alami, melainkan berasal dari siapa dirinya. Dan di dalam Yesus Kristus, segala kepenuhan dan janji Allah menjadi ya dan amin bagi kita yang percaya, sehingga tidak ada alasan untuk meragukan pertolongan, kasih, dan mujizat-Nya dalam hidup kita hari ini maupun yang akan datang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat bagi Allah Bapa kami yang kudus dan mulia, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal dan ajaib, Bapa yang kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, dan tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu yang tak berkesudahan dan kebaikan-Mu nyata dalam setiap langkah hidup kami. Kami percaya bahwa rancangan-Mu adalah yang terbaik, dan di dalam Tuhan Yesus, kami memiliki segala sesuatu yang kami butuhkan.
Ajarlah kami untuk selalu berharap dan berpaut kepadamu, menjadikan Engkau pusat hidup kami, dan hidup dalam iman kepada firman-Mu yang kekal. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan lainnya. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami ke jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.